What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan kembali lagi membawakan konten cerita seram. Dimana kali ini gue akan membawakan konten kisah horor dari salah satu gunung di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Nah, Gunung Ciremai ini sebenarnya memiliki nama yaitu Gunung Ceremai, tapi lebih sering dipanggil oleh orang-orang sekitar atau para pendaki Gunung Ciremai. Karena memang uniknya Gunung Ciremai itu berada di daerah Jawa Barat, sehingga terdapat kayak pelafalan nama atau pelafalan kata-kata yang berbau Sunda gitu loh. Jadi banyak menggunakan ci. Jadi orang lebih kenal dengan nama Gunung Ciremai. Nah, di gunung ini adalah gunung yang berada di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Dan merupakan seperti yang tadi gue bilang, gunung tertinggi di Jawa Barat. Tapi rupanya memang gunung ini memiliki banyak kisah misteri guys. Nah, salah satunya adalah kisah yang akan gue bawakan hari ini kepada kalian. Tapi sebelum gue membawakan cerita ini kepada kalian, jangan lupa untuk selalu support gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja di channel ini. Dan jangan lupa juga setelah nonton video ini, share ke teman-teman kalian. So, langsung aja gue akan membawakan konten ini kepada kalian. Let's go! Nah, kisah horor ini gue dapetin dari salah satu website yang bernama santaiaja.co. Jadi langsung aja gue akan membacakannya kepada kalian. Hobi mendaki gunung banyak menjadi kebanggaan kaula muda. Itu juga yang dirasakan Badru, pemuda asal Jakarta Barat ini. Demi memenuhi hobinya, ia harus rela bolos bekerja dari perusahaan tempatnya bekerja. Namun siapa sangka, dalam perjalanan mendaki gunung kali ini, ia mengalami cerita horor yang tak terlupakan sepanjang hidupnya. Menurut Badru, peristiwa ini terjadi pada tahun 2009 silam. Jadi udah lumayan lama nih guys, udah 10 tahun yang lalu bahkan lebih. Suatu hari, saat Badru kedatangan temannya yang bernama Udil, ia berniat meminjam tenda untuk keperluan mendaki. Badru yang saat itu memang punya hobi mendaki, langsung tertarik. Ia pun memutuskan ikut bersama Udil dan teman-teman lainnya. Tak pikir panjang, Badru akhirnya ikut berangkat dengan tujuan Gunung Ciremai. Ia berangkat bersama 5 orang temannya, sebut saja Udil, Ardi, Nyamu, Rizky, dan Risman. Kelimanya lalu menuju satu terminal di Jakarta Barat. Tiba di terminal, mereka memilih naik bis Luragung dengan tujuan Kabupaten Kuningan. Tiba di base camp sekitar pukul 5 sore. Kemudian mereka memutuskan beristirahat terlebih dahulu di base camp tersebut. Di sekitar base camp terdapat warung milik seorang bapak-bapak. Pada pagi hari, mereka ditemui bapak pemilik warung itu. Ia lalu bertanya kepada Badru dan teman-temannya mengenai tujuan mereka ada di lereng Gunung Ciremai. Badru langsung saja menjawab bahwa tujuan mereka hendak naik ke puncak. Bapak-bapak itu kemudian meminta Badru dan teman-temannya untuk membatalkan keinginan untuk naik ke puncak. Kalaupun dilanjutkan, setidaknya harus bersama pendaki lain. Nah, yang gue lihat sih ya, dari gue membaca kisah si Badru ini, kalau mereka itu naik jumlahnya ganjil guys. Biasanya kalau naik gunung itu, kita tuh nggak boleh jumlahnya ganjil, karena takutnya nanti digenapi oleh makhluk lain. Nah, kita lanjut lagi ya. Ucapan bapak-bapak itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, belum lama ini ada rombongan anak pramuka yang meninggal dunia akibat tertimpa pohon di puncak gunung tersebut. Namun, rupanya omongan bapak-bapak itu tak terlalu digubris oleh Badru dan teman-temannya. Saya sempat berunding dengan teman-teman antara kembali atau melanjutkan perjalanan, tapi harus menunggu pendaki lain, ungkap Badru pada saat itu. Namun waktu terus ditunggu, pendaki lain tak kunjung datang. Sementara waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi hari. Pendaki lain yang diharapkan datang tak kunjung ada. Badru dan teman-temannya sempat risau membatalkan pendakian atau mendukung pendaki lain seperti yang disarankan bapak pemilik warung tersebut. Setelah berdiskusi lagi dengan teman-temannya, Badru lalu memutuskan tetap melanjutkan tanpa harus menunggu pendaki lain. Singkat cerita, mereka sudah masuk hutan
mereka baru tiba di pos 4 sekitar pukul 5 sore hari. Karena hari sudah gelap, mereka memutuskan beristirahat di pos keempat. Kelimanya lalu beristirahat, namun bagi Badru ada yang terasa berbeda. Baru saja ia rebahan di dalam tenda, tiba-tiba alam bawah sadarnya seperti ada yang menarik. Lalu ia merasakan berada di dalam alam gaib. Tak lama kemudian, di alam gaib itu Badru didatangi seorang nenek-nenek. Penampilannya sudah tua. Nenek-nenek tua itu mengenakan baju kebaya zaman dulu lengkap dengan ikat kepalanya. Saat Badru melihat raut mukanya, nenek tua itu seperti kesal dan marah. Tiba-tiba si nenek itu bicara kepada Badru menggunakan bahasa Sanskerta. Tapi anehnya, Badru seperti mengerti apa yang diucapkan nenek itu kepadanya. Namun, Badru tetap menggunakan bahasa Indonesia pada saat itu. Diungkapkan Badru, nenek itu merasa kesal dan marah karena di antara teman-teman Badru ada yang kencing dan buang air besar sembarangan. Nah memang pengalaman gue sendiri guys, kalau kita mendaki gunung itu, kalau kita mau buang air besar atau bahkan buang air kecil aja guys, kita itu harus meminta izin kepada pemilik tempat tersebut. Maksud pemilik di sini adalah makhluk-makhluk yang tinggal di sekitar tempat tersebut. Seperti misalnya kayak bilang, maaf izin untuk buang air besar, buang air kecil itu. Jadi nggak boleh sembarangan guys. Awalnya Badru tak percaya karena selama perjalanan ia tidak tahu ada temannya yang melakukan hal seperti yang disangkakan nenek-nenek itu. Masih di alam bawah sadar, Badru kemudian diajak nenek-nenek tadi untuk melihat lokasi yang dikencingi oleh temannya. Menurut Badru, lokasi itu seperti pasar tradisional. Banyak yang sedang berjualan kebutuhan pokok dan pakaian. Nenek itu lalu menunjuk salah satu penjual yang dagangannya basah akibat dikencingi oleh teman Badru. Badru pun lalu meminta maaf kepada nenek-nenek itu karena merasa tidak tahu. Meski sudah meminta maaf, nenek-nenek itu seperti belum bisa memaafkan ucapan Badru. Ia terlihat masih kesal. Badru pun lagi-lagi meminta maaf karena ia merasa hanya meminta maaf yang bisa dia lakukan pada saat itu. Saat obrolan tersebut, tiba-tiba datanglah seorang pria parubaya. Penampilannya mirip seperti kiai, menggunakan jubah putih lengkap dengan ikat kepalanya juga. Kehadiran pria itu rupanya membela Badru. Dalam perdebatannya, pria itu menjelaskan bahwa Badru dalam posisi tidak tahu. Menurut pria itu, Badru harus segera pulang karena memiliki keluarga. Namun, nenek-nenek itu tetap pada pendiriannya bahwa Badru tidak boleh kembali dan harus tetap di sini menjadi pelayannya. Namun, selama menjadi pelayan tidak akan dibayar sama sekali. Wow. Merinding guys gue bacanya. Saat perdebatan nenek-nenek dan pria itu, Badru menyaksikan sekitarnya. Saat itu dia melihat banyak prajurit mengenakan seragam kerajaan lalu lalang di sekitar pasar tersebut. Ia pun akhirnya paham bahwa dirinya bukan berada di dunia yang benar-benar dunianya, yaitu sekarang dia itu sudah sadar guys, sudah berada di dunia gaib. Singkat cerita, nenek itu akhirnya mengalah kepada pria yang membela Badru. Ia seperti segan dan menaruh hormat kepada pria itu. Oleh pria itu, Badru akhirnya diperbolehkan pulang. Baru saja hendak melangkah pulang, nenek-nenek itu mengingatkan Badru agar tidak kembali ke tempat ini. Jika kembali, maka Badru tak akan bisa pergi lagi. Perkataan itu diingat betul oleh Badru. Setelah menyanggupi perkataan nenek-nenek itu, Badru akhirnya melangkah menuju sebuah pohon. Saat tiba di pohon itu, Badru tiba-tiba sadar, sementara dari teman-temannya sedang menyaksikan Badru yang dari tadi tidak sadarkan diri. Lalu Badru bertanya kepada temannya berapa lama dirinya tidak sadar. Menurut salah satu temannya, ia tidak sadar hampir 4 jam lamanya. Anehnya, Badru merasa ia berada di alam gaib itu serasa seperti 5 hari. Namun 5 hari itu tidak ada malam, hanya siang terus sepanjang waktu. Selain itu, kondisi cuaca terasa panas seperti musim kemarau. Padahal kenyataannya, Badru sedang di lereng gunung yang cuacanya sudah pasti dingin. Tak mau ada masalah berikutnya, Badru lalu mengajak teman-temannya berzikir
bersama sebisanya. Hal itu dilakukan demi keselamatan mereka selama perjalanan. Malam itu, Badru memutuskan bergadang. Ia baru bisa tidur sekitar pukul 3 dini hari. Dan pada pukul 6 pagi, mereka kemudian bangun mempersiapkan barang-barang untuk melanjutkan ke pos selanjutnya. Dalam perjalanan menuju pos selanjutnya, Badru sempat dikagetkan sosok perempuan yang terus memandanginya di bawah pohon. Namun Badru tidak menghiraukannya. Ia tahu bahwa sosok itu adalah penunggu di lokasi itu. Beruntung, sosok kuntilanak itu tidak juga mengganggu Badru dan teman-temannya yang sedang melintas. Perjalanan terus berlanjut. Mereka akhirnya tiba di dekat Gua Walet dan kemudian mendirikan tenda. Karena hari mulai gelap, lagi-lagi situasi sunyi, tak ada pendaki lain. Padahal, biasanya pada akhir pekan seperti ini selalu ramai pendaki. Waktu menunjukkan sekitar pukul 7 malam hari, Badru mulai merasakan ada yang aneh. Tiba-tiba ada angin berhembus kencang mengenai tenda yang mereka dirikan. Beruntung, hal itu tak berlangsung lama. Teman-teman Badru terlihat sudah mulai terlelap. Hanya yang masih terjaga yaitu si Badru saja. Melihat jam tangan menunjukkan pukul 9 malam hari, ia berniat hendak beristirahat karena sudah ngantuk. Dalam kondisi setengah sadar, Badru dikagetkan sosok tinggi besar menyerupai leak atau genderuwo yang ada di depannya. Di mulutnya terdapat taring dan dia itu tinggi besar berdiri di depan tenda mereka. Kemudian Badru lalu bicara dengan nada pelan, meminta agar makhluk itu segera pergi. Tak lama kemudian, makhluk itu menghilang dari hadapan Badru. Badru pun kemudian tertidur. Namun, saat waktu menunjukkan pukul 3 dini hari, Badru terbangun karena mendengarkan suara aneh. Suara itu menyerupai benda-benda yang dibenturkan. Lalu, ia memutuskan mendatangi sumber suara tersebut. Namun, tiba-tiba teman-temannya terbangun dan melarang Badru mendatangi sumber suara itu. Badru pun membatalkan niatnya. Nah, kemudian di hari ketiga, saat itu waktu menunjukkan pukul 7 pagi hari, cuaca terlihat cerah. Badru dan teman-temannya bergegas membereskan tenda dan mereka kemudian bertemu dengan pendaki lain. Saya senang sekali pas lihat ada pendaki lain. Hati agak tenang, ucap Badru pada waktu itu. Mereka pun tiba di puncak gunung. Di sela-sela pertemuan dengan pendaki lain, Badru sempat bertanya apakah mereka mendirikan tenda di sekitar Gua Walet, tempat tenda Badru tersebut. Mereka mengaku mendirikan tenda di dekat Gua Walet. Lalu, Badru pun menceritakan peristiwa yang menimpanya di Gua Walet tersebut. Ternyata, pendaki lain juga mengalami hal persis yang mereka alami pada malam tersebut. Nah, singkat cerita, mereka memutuskan segera turun melalui jalur Linggarjati. Selama perjalanan turun ke bawah, Badru dan teman-temannya menyempatkan beristirahat di sekitar kuburan kuda. Lalu Badru menyempatkan duduk sambil bersender di pohon. Tiba-tiba, Badru kembali ke dalam alam bawah sadarnya. Dalam kondisi itu, Badru melihat seorang wanita muda bersama seorang bapak-bapak tengah mengobrol. Badru yang dalam posisi keduanya hanya bisa terdiam dan menyaksikan percakapan keduanya. Hanya beberapa detik, Badru lalu pun tersadar. Lagi-lagi, begitu sadar, Badru menyaksikan teman-temannya sedang mengelilingi dirinya. Menurut temannya, ia tak sadarkan diri 4 jam lamanya. Mirip seperti melamun pandangan kosong, namun saat itu tak ada yang berani mengganggu Badru. Badru memutuskan tak langsung menceritakan apa yang dialaminya itu pada saat itu. Semua yang ia alami itu baru diceritakan saat tiba di rumah. Namun, Badru mengaku belum paham betul apa yang terjadi kepada dirinya, mulai dari nenek-nenek yang marah, kemudian sosok wanita perempuan tersebut, lalu makhluk menyerupai genderuwo, hingga sosok wanita muda bersama bapak-bapak terakhir tersebut. Yang paling diingat dirinya hanya ucapan nenek-nenek yang melarang dirinya untuk kembali ke Gunung Ciremai seperti perjanjian. Sejak kejadian itu, hingga kini, ia pun tak pernah lagi kembali ke Gunung Ciremai. Nah itu dia guys,
cerita yang gue bawakan kepada kalian hari ini mengenai kisah nyata yang dialami oleh Badru tentang kejadian misterius yang dialami di Gunung Ciremai. Gimana menurut kalian? Ada gak kalian yang punya kisah mistis ketika kalian mendaki Gunung Ciremai? Mungkin kalian bisa tinggalin kisah kalian di kolom komentar, atau mungkin kalian juga bisa menceritakan kisah kalian di kolom komentar guys. Nanti akan gue bawa dan gue ceritakan kepada teman-teman juga. Nah itu dia konten hari ini guys. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, biar channel ini bisa selalu menemani kalian setiap harinya. Dan inilah saatnya juga untuk share channel ini kepada teman-teman kalian dan kepada keluarga kalian agar channel ini semakin berkembang. So itu dia konten hari ini guys. Thank you guys for watching this video and listening to me in Willy Kun di Cerita Seram. See you guys in the next video. Ciao.